أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما أنت تروينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan di Ramadan yang ke-22 ini kita senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita bisa menyelesaikan puasa kita hari ini dengan penuh berkah. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, Ustazah ingin menyampaikan sebuah nasihat yang tentunya nasihat ini bisa untuk kita semua. Masih ingat dengan materi yang ada di BPI terkait bahasa lisan? Bahaya lisan. Bahaya lisan ini kemarin waktu di program BPI sudah disampaikan begitu banyak oleh ustaz-ustazah. Bagaimana ternyata lisan kita yang tidak terjaga itu bisa membawa kepada keburukan. Banyak dari tingkah laku kita yang karena lisan bisa membuat hubungan kita dengan saudara kita, hubungan dengan teman kita, bahkan hubungan dengan orang lain rusak gara-gara lisan yang tidak terkontrol dan tidak terjaga. Sebaliknya, apabila lisan kita mengeluarkan banyak-banyak kata-kata baik, maka yang terjadi adalah hubungan sebaliknya, yaitu banyak kebaikan dan manfaat yang kita dapatkan. Anak-anakku tentunya masih ingat bagaimana ada sebuah negara yang bisa berperang hanya karena lisan, saling mengolok antar negara, antar suku, bahkan diri kita pribadi. Tentunya bahaya lisan ini tidak hanya terkait olok-mengolok, tetapi yang lebih utama macamnya adalah bisa Ustazah ingatkan kembali. Yang pertama, bagaimana kita berkata syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menduakan kepada Allah, ini termasuk bahaya lisan yang utama. Kemudian mengucapkan perkataan terkait perkataan-perkataan Allah dalam Al-Quran maupun hadis, tetapi tidak didasari oleh ilmu yang kuat. Ketika menyampaikan sebuah hadis, mungkin karena ketidaktahuan kita atau kurangnya ilmu kita, ternyata hadisnya ini sebenarnya palsu atau bukan hadis. Nah, ini juga terkadang kita tidak terasa, maka perlu yang namanya sebuah ilmu. Mungkin bahaya lisan yang pernah juga kita lakukan, atau mudah-mudahan kita tidak melakukan, anak-anakku, yaitu apa? Berdusta. Gampang sekali ketika kita melakukan dusta atau kebohongan kepada orang lain. Tanpa kita sadari, ini sudah menjerumuskan kita kepada hal yang tidak baik. Ada lagi ghibah atau bergibah, yaitu menyampaikan omongan atau merasani dalam bahasa kita, menyampaikan hal-hal yang tidak baik terkait saudara kita. Kemudian ada lagi mengucapkan kata-kata kasar kepada saudara kita, kepada teman kita, bahkan kepada orang lain yang mungkin walaupun tidak kita kenal. Nah, ini merupakan bahaya lisan yang mungkin tidak kita sadari pernah kita lakukan. Kemudian pernah bersaksi palsu. Nah, ini termasuk bahaya lisan yang luar biasa yang mungkin tanpa kita sadari ini juga bisa membuat kita terjerumus pada hal yang tidak baik. Ada lagi fitnah. Fitnah ini menuduh yang tanpa dasar atau tidak ada buktinya, sehingga gara-gara fitnah ini saudara kita atau orang lain bisa mendapatkan hal yang tidak baik. Dan masih banyak lagi, menghina, mengolok, mengejek, khususnya kepada saudara-saudara kita yang beriman. Apalagi di bulan Ramadan ini, jangan sampai ketika ada hal yang mungkin kurang pas terhadap kita langsung mengoloknya. Makanya kita berusaha untuk menahan diri. Nah, bagaimana caranya anak-anakku supaya kita bisa terhindar atau bisa mengontrol lidah kita, lisan kita, agar tidak terperosok kepada hal yang buruk atau yang tidak bermanfaat? Yang pertama adalah
kita meyakini, ini yang utama ya, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mendengar, maha tahu terhadap segala apapun yang kita ucapkan. Jadi niat di hati pun ini ngolok atau tidak ngolok, itu Allah itu maha tahu. Maka kita perlu berhati-hati. Jadi selalu mengingat, meyakini bahwa Allah itu adalah maha tahu dan maha mendengar. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan adalah merenungi, menghayati terkait bahaya lisan itu bisa menjerumuskan kita ke dalam hal yang rugi atau hal yang buruk. Jadi kita renungi, ternyata ketika bahaya lisan atau hal-hal yang buruk keluar dari lisan kita itu bisa menjerumuskan kita. Dan yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah menghayati dan merenungi tentang keutamaan dari pentingnya menjaga lisan. Jadi kalau menyampaikan suatu hal yang patut keluar dari lisan kita adalah kebaikan dan kebenaran saja. Kemudian tips berikutnya, kita pilih teman atau saudara-saudara yang pandai menjaga lisannya. Jadi kalau kita memilih teman atau berteman atau bersaudara dengan orang lain pun, kita harus memilih, menyeleksi apakah teman kita, saudara-saudara kita atau orang lain yang berteman dengan kita itu bisa menjaga lisannya atau tidak. Kalau dia bisa, mari kita bisa berteman baik dengan orang-orang seperti ini. Dan yang terakhir, berpikirlah dahulu. Nah ini ya, berpikirlah dahulu ketika ingin mengatakan sesuatu atau menyampaikan sesuatu berita atau informasi, apakah yang kita sampaikan ini membawa manfaat, membawa kebenaran, atau justru sebaliknya. Nah, demikian anak-anakku, beberapa tips atau cara bagaimana supaya kita terhindar dari bahaya lisan yang bisa menjerumuskan kita kepada hal yang tidak baik. Apalagi di bulan Ramadan ini, jangan sampai gara-gara lisan kita yang tidak terkontrol, tidak terkendali, puasa kita menjadi tidak berkah. Terakhir yang bisa Ustadzah bacakan, pesan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang banyak bicaranya, maka akan banyak tergelincirnya. Dan barang siapa banyak tergelincirnya, maka pasti banyaklah dosanya. Dan barang siapa banyak dosanya, maka neraka lebih pantas untuknya. Alhamdulillah, semoga nasihat yang Ustadzah sampaikan ini bisa kembali mengingatkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Untuk kita semua, kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan semua teman kita, saudara kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa Ustadzah sampaikan. Selamat berpuasa, selamat menjemput Lailatul Qadar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بلغت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما